Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayatan. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hanya sekali, kesempatan hidup di dunia yang merupakan kesempatan bagi kita untuk berjuang agar meraih kesuksesan, terutama kesuksesan yang paling tinggi dan hakiki, yaitu di akhirat, berupa kita selamat ketika melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka, dan sampailah kita ke ujungnya dan masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah menegaskan hal itu dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan, kesuksesan, kesuksesan yang sangat utama dan hakiki. Oleh karenanya, jangan sampai segala macam ujian, segala macam kejadian dan peristiwa yang terjadi dan bahkan menimpa kita dalam hidup di dunia ini semua melalaikan, semua membuat kita lupa dalam berjuang untuk meraih kesuksesan tersebut itu. Karena sungguh nanti kalau demikian, kita adalah orang-orang yang sangat merugi, dan kerugian ini tidak bisa tergantikan kembali, karena kita hidup ini terus berjalan mengikuti waktu, melanjutkan perjalanan panjang dan abadi kita. Setelah di negeri persinggahan di dunia ini, kita masih akan terus melanjutkan perjuangan panjang dan abadi sampai nanti apakah terminal terakhirnya kita di surga ataukah kita di neraka. Semua bergantung kepada bagaimana kita mengisi dalam kesempatan hidup di dunia yang relatif singkat dan sebentar ini. Oleh karenanya, mari kita saling menasihati, saling mengingatkan hal ini, sehingga kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat meraih kesuksesan yang utama dan hakiki tadi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, atau lebih tepatnya adalah, perkenankan saya menyampaikan
tausiah ataupun nasihat yang semoga ini bermanfaat, terkhusus untuk diri saya pribadi sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kelalaian dan banyak berbuat salah, dan juga kepada saudara-saudariku sekalian kaum muslimin, kaum mukminin, baik yang hadir di masjid ini maupun yang hadir di tempat yang lainnya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dan bimbingan kepada kita di dalam menghadapi segala musibah yang terjadi di dunia ini. Sekalipun mungkin nasihat ini sudah pernah dan berapa kali pernah disampaikan, tapi seharusnya ini terus untuk disampaikan kepada kita, karena kesabaran-kesabaran yang kita lakukan ini perlu diperkuat terus. Sebab selagi kita hidup di dunia ini tidak akan pernah surut dan berhenti dari ujian. Maka kiranya setelah kita berupaya sabar, harus ditambah lagi kesabarannya, kita memiliki ekstra kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru." Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tausiah dan nasihat tentang hal itu, dan terkhusus menyikapi musibah yang sampai kini dan entah sampai kapan selesai, yaitu wabah pandemi corona. Apalagi kita tahu dan kita juga mendapatkan berita-berita yang banyak sekali bahwa akhir ini pandemi corona ini mengalami kelonjakan atau peningkatan dari jumlah orang-orang yang terpapar dengannya, dan juga ada sebagian dari kalangan medis dan para pengamat bahwa virusnya ini lebih ganas lagi karena muncul varian yang baru. Dan yang senyata-nyata kita ketahui, hari-hari kita sekarang ini begitu sering kita mendengar kabar kematian, kabar duka. Ya. Di antara mereka bahkan orang-orang yang kita kenal. Bahkan sebagiannya orang yang dekat dengan kita, mungkin kerabat kita, mungkin saudara kita, mungkin teman akrab kita. Sebagaimana juga yang saya alami, ada kerabat, ada teman yang dekat juga baru-baru ini meninggal dunia, dan menurut hasil dari diagnosa para ahlinya memang dengan sebab terpapar virus corona. Maka kita harus memandang hal ini secara hakikatnya, dan tentu kita sudah sangat lengkap dan sempurna bagaimana memandang sesuatu dan segala peristiwa yang terjadi di alam dunia ini berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dapat kita temukan di antaranya di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan mungkin itu sering kita membacanya, sering kita mendengarnya, dan mungkin sebagian kita hafal 3 ayat tersebut. Maka ini merupakan satu pedoman, satu pegangan bagi kita di dalam menghadapi segala musibah yang terjadi selagi kita hidup di dunia ini, terkhusus juga menyikapi pandemi corona. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 3 ayat tersebut,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit saja, berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan juga berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu mereka orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya lah kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat dari Rabb mereka dan juga rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati dan kita renungi kandungan dari 3 ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai', dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit saja. Ini kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, lafaz walanabluwannakum. Nah, di sini terdapat 2 huruf yang menunjukkan takkid. Yang pertama huruf lam yaitu la, yang kedua adalah nun yang bertasdid. Artinya memberikan makna bahwa Allah benar-benar menegaskan, benar-benar hal ini suatu kepastian dan keniscayaan bahwa Allah pasti akan menguji kita selagi kita hidup di dunia ini. Maka tentunya kita yang membaca ayat ini jangan terlalu kaget dan heran apabila dalam hidup di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan musibah, dengan beragam ujian dan musibah yang kita sendiri sulit untuk menghitung berapa jenis dan berapa jumlahnya dari ujian dan musibah-musibah itu. Ya. Oleh karenanya salah seorang ulama ahli tafsir pada abad ini, dan beliau telah wafat, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat tersebut. Beliau mengatakan akhbaru ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihani liyatabayyana as-sadiqu minal kadhibi wal jazi'i minas sabiri wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sudah menjadi suatu keniscayaan, menjadi suatu kepastian bahwa Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Menjelaskan terutama lafaz walanabluwannakum. Tujuannya dan hikmahnya diantaranya apa? Agar menjadi jelas siapa di antara hamba-hamba Allah yang benar atau yang dusta imannya. Kita yang merasa dan menganggap sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, maka Allah akan membuktikan anggapan dan keyakinan kita bahwa diri kita ini beriman dengan apa? Dengan ujian-ujian. Sehingga kita beriman ini tidak cukup dengan anggapan dan pengakuan melalui lisan kita, tapi Allah pasti akan membuktikan kepada kita, yaitu
dengan diturunkan, didatangkan kepada kita musibah-musibah, ujian-ujian, supaya menjadi jelas siapa yang benar pengakuan dan anggapan imannya dengan yang dusta. Ya, kalau ujian dan musibah itu mungkin ringan, itu belumlah kemudian betul-betul menguji keimanan kita. Tapi ketika ujian itu begitu besar, begitu berat, apalagi datang terus-menerus bertubi-tubi seperti gelombang lautan yang tinggi dan bisa menggulung habis kita, maka disitulah akan terlihat. Dan coba kita perhatikan tentang diri kita, keimanan yang ada pada diri kita ini. Apakah kita tetap kokoh di atas Islam dan iman, dan juga kita tetap berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita pun meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mentakdirkan dan mendatangkan musibah dan ujian itu. Tidakkah kita protes kepada Allah? Kalau tidak, kita sabar, berarti iman kita kokoh. Tidakkah kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah? Kalau tidak, artinya kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka iman kita masih kokoh dan kita istiqomah di atas iman itu. Ataukah juga untuk menguji dan menjadi jelas di antara hamba-hamba Allah, bahkan di antara hamba-hamba Allah yang beriman, ketika diberi musibah ujian, apakah di antara mereka menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapinya, ataukah menjadi orang-orang yang tidak sabar, yang sangat banyak mengeluh dan berkeluh kesah kepada sesama manusia? Jadi itu yang harus kita pahami. Tujuan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan berbagai macam ujian. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Ditegaskan kembali, ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu terus terjadi. Allah timpakan kepada hamba-hambanya mulai awal sampai akhir, mulai hamba-hamba yang terdahulu sampai yang terkemudian, sampai hari kiamat akan terus Allah uji dengan berbagai ujian dan musibah itu. Maka ini sekali lagi kita kembalikan kepada hakikatnya dari musibah, termasuk wabah corona ini, adalah sunnatullah, menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita. Maka kita harus sadar, kita adalah para peserta ujian itu yang sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus berjuang untuk meraih nilai yang baik, bahkan yang terbaik. Jangan sampai tidak lulus, jangan sampai gagal ujian, jangan sampai nilainya, kata istilah orang pondok itu, rosib, jelek. Nah, ini kita harus saling mengingatkan di antara kita tentang hakikat ini. Jangan terlalu pikiran kita disibukkan dengan melihat hal-hal yang zahir, mengumpulkan data, mengumpulkan berita, mengumpulkan angka-angka dan seterusnya. Itu hal yang zahir, tidak ada salahnya memang. Tetapi kalau hanya yang zahir-zahir saja kita perhatikan dan kita simpulkan, itu sebuah kesalahan. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menguji hamba-hambanya di dunia ini dengan berbagai macam ujian, bahkan dianggap oleh hambanya berat dan besar, dalam pandangan Allah itu masih kecil, dalam pandangan Allah itu masih sedikit. Maka Allah mengatakan bisyai, sedikit saja. Kenapa demikian? Karena musibah di dunia, apapun musibah itu, apalagi bagi orang-orang yang beriman, itu adalah masih dalam taraf ujian, bukan sebenar-benar musibah. Musibah yang benar-benar musibah adalah musibah yang terjadi di akhirat setelah
hamba Allah ini meninggalkan dunia ini. Ada alam kubur, ada mahsyar, ada neraka. Maka ketika hamba Allah di alam kubur sudah dapat siksaannya, di mahsyar sudah mendapatkan deritanya, dan terakhirnya masuk neraka, itulah sebesar-besar musibah yang kata Allah dalam Al-Quran, wa ma asbarakum 'alan nar, tidak akan ada yang bisa sabar untuk menerima siksaan api neraka. Tidak ada, tidak tertahankan, tidak terperikan. Itulah sebesar-besar musibah dan sebenar-benar musibah. Nah, ini yang harus kita yakini berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalamnya, melalui firmannya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian dari musibah itu. Dan ini adalah kalimat yang merangkum mungkin berbagai macam musibah. Yang pertama, al-khauf, ketakutan. Terutama seperti yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, ketakutan ketika di sebuah negeri ini terjadi ketidakamanan, terjadi banyak kejahatan, terjadi banyak pembunuhan, bahkan tentu yang paling besar terjadi peperangan. Demikian juga ketakutan yang lain. Ya, mungkin sekarang suasana kita semua sedang ditimpa musibah pandemi, ya. Banyak di antara kita juga merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir kalau dirinya akan terpapar, apalagi kalau anggota keluarganya yang terpapar. Wal ju'i, kelaparan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita mungkin belumlah sampai dalam taraf kelaparan, ya. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, atau boleh kita sebut krisis ekonomi. Ya, mungkin salah satu dampak dari pandemi ini mengimbas kepada sektor ekonomi. Ya, semua merasakan itu. Dengan adanya pembatasan interaksi sosial, maka kegiatan ekonomi kita pun terpengaruh. Ya, orang-orang yang menjual baik barang maupun jasa semua merasakan sepi pengunjung, sehingga terjadi pendapatan berkurang, income susut. Ya, ini dirasakan hampir semua kalangan. Maka kita kembalikan pada ayat ini. Inilah salah satu macam dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwal. Kemudian wal anfus, ini yang paling berat. Kurangnya jiwa, maksudnya apa? Dalam tafsirnya, seseorang mungkin terkena musibah itu sehingga dia merasakan sakit. Seseorang terpapar virus sehingga dia sakit. Dia mungkin demam yang tinggi, pusing yang luar biasa, mual-mual dan seterusnya, hingga sampai mungkin mati rasa. Artinya dia menelan atau mencicipi sesuatu tawar, tidak ada rasanya. Bahkan sampai kemudian nafasnya sesak, tersengal-sengal, masya Allah. Ini namanya wal anfus. Demikian juga mungkin ada keluarganya yang terkena, atau bahkan sampai meninggal dunia. Ini adalah tentu yang paling berat, seperti ini. Ya. Dan hari-hari kita ini, ya, terjadilah di beberapa tempat, ya, dan di kalangan kita ini. Dan andainya kita ambil sebagai pelajaran dan hikmah-hikmah di balik itu, ya, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari terpaparnya virus tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, menukil dari hadis-hadis yang sahih tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasai'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala
wa darokis saqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Bolehlah doa ini kita selipkan dalam untaian doa-doa kita di hari-hari ini, karena akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan saya tidak takut corona, saya cuma takut kepada Allah. Benar, tapi ucapan ini tidak pada tempatnya. Apa gunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa tersebut kepada kita? Apa gunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu kepada kita? Dan apa gunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ya, larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi kita tempatkan pada tempatnya dan gabungkan semuanya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Ya. Dia mengatakan saya tidak takut corona, saya takut, padahal begitu terkena belum tentu dia kuat untuk menerimanya. Maka sebelum itu ya berusahalah dengan maksimal, termasuk dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassamarat, kekurangan buah-buahan. Buah-buahan yang banyak macamnya, ya terkadang ada yang mungkin terjadi gagal panen atau mungkin terkena bencana sehingga harga di pasaran melambung tinggi. Ini adalah ujian dan jenis ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma yang uniknya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari macam ujian-ujian itu yang tentu ini membuat kita merasa berat, membuat kita susah, di ujungnya Allah mengatakan, ini yang menarik bagi kita, wabasyiris sabirin. Setelah kabar-kabar yang tidak menyenangkan, kemudian Allah menyebut kabar gembira. Tapi bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang mukminah, yang sabar menghadapi semua ujian itu. Inilah yang perlu digarisbawahi sebagai bimbingan dan pedoman bagi kita. Sekurang-kurangnya kita menghadapi musibah dan ujian itu kita hadapi dengan sabar. Kenapa saya katakan sekurang-kurangnya? Karena ada sikap yang lebih tinggi lagi dari sabar, yaitu ridho. Itu di atasnya sabar. Dan bahkan ada yang paling tinggi lagi di atas ridho dan di atas sabar, yaitu malah bersyukur kepada Allah atas musibah. Ini yang bisa melakukan ini mungkin sedikit dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Maka sekurang-kurangnya minimal, dan ini adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sabar. Ya. Sabar itu bukan berarti kita tidak merasakan sakit. Sabar itu bukan berarti kita tidak merasakan susah, merasakan, tetapi apa? Habsun nafas, menahan diri, mengendalikan jiwa. Ya. Hatinya tidak protes kepada Allah, hatinya tidak menganggap jelek kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Lisannya pun ditahan untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak banyak mengeluh kepada manusia. Anggota badannya pun tidak mengekspresikan, tidak mengungkapkan ketidaksabaran, mungkin dengan memukul-mukul diri dan sebagainya. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, as-salatu nurun was-sabru diyaun. Salat itu cahaya, sabar juga cahaya. Tapi nur dengan diya itu berbeda. Secara bahasa Arab, nur dengan diya itu berbeda. Contohnya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, nur itu adalah cahaya seperti cahaya yang keluar dari bulan. Sedangkan dia itu cahaya yang keluar dari matahari. Apa bedanya? Cahaya yang keluar dari bulan tidak mengandung panas, sedangkan cahaya yang keluar dari matahari mengandung panas. Artinya itu sebuah perumpamaan. Orang yang sabar itu panas, hatinya ini bergolak, tetapi ditahan, dikuat-kuatkan. Makanya ini kata Nabi SAW, as-sabru dia
Sabar itu adalah cahaya yang mengandung panas. Memang mengandung panas tapi bercahaya karena kesabaran itu. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang seperti apa yang dituntut dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini? Sabar seperti yang dijelaskan pada kelanjutan ayat itu, yaitu pada ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah apapun, mereka mengatakan kalimat istirja. Tentu yang dimaksud dengan mengatakan di sini bukan hanya mengatakan dengan lisannya saja, tapi ditetapkan di dalam hatinya, diilmuinya, diresapi maknanya, dan dilaksanakan konsekuensinya dari kalimat istirja itu. Inilah sabar yang dituntut dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi landasan ketika menghadapi musibah. Sabar yang dilandasi dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Ini perkataan yang singkat tapi mendalam. Kami ini milik Allah. Ketika kita diuji dengan sakit, berarti kesehatan sedang diambil oleh Allah. Kesehatan itu milik Allah. Ketika kita sakit, Allah mengambilnya. Milik Allah kesehatan, bukan milik kita ternyata. Bukan milik para ahli kesehatan juga, bukan milik para dokter, tidak. Berapa banyak para ahli kesehatan dan dokter pun juga sakit terkadang. Milik Allah, inna lillah. Demikian ketika kita atau mungkin orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah, diambil oleh Allah, itu memang milik Allah, bukan milik kita. Termasuk jasad dan roh kita ini pun milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, kita tidak bisa menolak dan mengelaknya. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita cintai dari keluarga kita. Diri kita saja milik Allah. Ini kalimat yang mendalam. Makanya kenapa kalau kita mendapatkan musibah, apapun musibah itu, bukan hanya kematian saja, kita disunnahkan membaca kalimat istirja. Cuma sebagian di antara kita, kalau ada orang mengucapkan kalimat istirja, dipahami ada yang mati. Siapa yang mati? Ya. Jadi sebenarnya disunahkan kita kena musibah, walaupun musibah itu mungkin tidak begitu besar, mengucapkan kalimat istirja. Contohnya kita mungkin safar naik kendaraan, kemudian dompet kita seisinya, bukan hanya dompetnya saja, dompet kita seisinya dicopet orang, diambil orang. Setelah itu kita tahu dompet kita hilang, maka disunahkan kita mengucapkan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ditambahi dengan kalimat yang lain, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah, ya Allah, berikanlah pahala ganjaran atas musibah yang menimpa saya ini, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik lagi daripadanya. Ya. Maka ya, ini perlu kita merenungkan kalimat istirja. Tatkala kita mendapatkan musibah, bukan hanya disunnahkan dibaca dengan lisan saja, tapi perlu diilmui maknanya dan dilaksanakan kandungan serta konsekuensinya. Itulah kenapa Allah mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita perhatikan penjelasan dari salah seorang ulama kita, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, murid dari
Syekh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, idza asabathum musibah i'tarafu lillahi azza wa jal bi umumi mulkihi wa annahum milkun lillah walillahi an yaf'ala fi mulkihi ma syaa. Apabila mereka, orang-orang mukmin yang sabar itu ditimpa musibah, mereka mengakui, di dalam hatinya mengakui tentang apa? Seluruh alam semesta seisinya ini semata-mata mutlak milik Allah. Semua alam semesta dan seisinya ini kerajaan besar Allah, dan Allah satu-satunya rajanya, termasuk diri kita, termasuk keluarga kita. Inilah makna inna lillah, milik Allah. Kita ini marbubun, Allah Rabbuna. Kita ini dimiliki, diciptakan, dikuasai, ditakdirkan, diatur oleh Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Ini makna inna lillah. Dan juga Allah memiliki wewenang untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya di kerajaan besarnya ini. Kita ini mau diapain saja terserah Allah, karena kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih musibah ini, musibah itu, diambil dari kita ini itu haknya sang pemilik semuanya itu, yaitu Allah Azza wa Jal. Sudahkah kita sampai kesadarannya sampai ke situ? Kalau belum, kita belum melaksanakan kandungan dari inna lillah. Sungguhnya kita ini milik Allah. Sehingga yang muncul kemudian dari hal itu adalah keridhaan dan kepasrahan, karena kita semua ini dimiliki oleh Allah. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis atau riwayat, tatkala menyampaikan pesan nasihat untuk disampaikan kepada putri beliau Zainab binti Rasulullah SAW yang ditimpa musibah cukup berat karena putra Zainab ini akan meninggal dunia, sudah mendekati sakaratul maut. Apa di antara nasihat Nabi SAW? Beliau mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta, walikulli syai'in indahu bi ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Dia ambil dan apa yang Dia berikan. Ketika memberi kepada kita, itu milik Allah, kita hanya dititipi dan dipinjami. Ketika mengambilnya pun, itu haknya Allah untuk mengambil, miliknya, bukan milik kita. Dan untuk segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ajal yang sudah ditentukan, termasuk kita. Kapan saatnya kita berangkat menuju alam kubur sudah terjadwal di kitab Lauhul Mahfuz. Dan itu pasti terjadi sesuai dengan jadwal itu. Cuma kita tidak tahu jadwal itu. Makanya Nabi memberikan nasihat, fal tasbir wal tahtasib, hendaknya engkau bersabar dan engkau mengharap pahala kepada Allah atas musibah. Dan ini makna inna lillah. Mari kita maknai, kita pahami itu kalimat istirja yang melandasi sabar dalam menghadapi segala musibah. Kemudian kata beliau lagi, makna dari wa inna ilaihi raji'un, yakni ya'tarifuna bi annahum la budda an yarji'u ila Allah fayujaziyahum. Mereka orang-orang mukmin yang sabar tatkala mendapatkan musibah, itu mereka mengakui dalam hati mereka bahwa mereka itu pasti akan kembali kepada Allah,
kemudian Allah akan memberikan balasan pada mereka. Kita tinggal dimanapun, berserakan di tempat-tempat di dunia ini. Ada yang di daratan rendah, ada yang di gunung, ada yang di kota, di desa, di tempat keramaian maupun di pedalaman. Semuanya sama akan kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kembali itu, Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang mukmin ketika mereka mendapatkan musibah karena meyakini akan kembali kepada Allah dan Allah akan memberikan balasan, maka mereka mengupayakan untuk melakukan yang terbaik, yaitu mereka bersabar karena Allah di atas kalimat istirja, sehingga nanti Allah memberikan balasan yang besar berupa ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Ini makna dari kalimat istirja yang melandasi sabar ketika menghadapi musibah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat ini sesuatu yang istimewa. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan salawat akhassu min rahmah. Salawat ini lebih istimewa, lebih khusus daripada rahmat Allah. Salawat Allah kepada hamba-hambanya ini maksudnya apa? Allah memuji, Allah menyanjung hamba-hambanya ini di hadapan seluruh malaikatnya di langit sana. Maka orang mukmin yang sabar, yang kesabarannya dilandasi dengan kalimat istirja ketika menghadapi musibah, namanya harum di kalangan para malaikat di sana. Dia banyak dikenal di kalangan penduduk langit sana. Mungkin sekalipun tidak dikenal, bahkan tidak terkenal di kalangan penduduk bumi ini. Namanya harum dan disebut-sebut oleh para malaikat karena Allah memuji hambanya ini di hadapan mereka para malaikat. Ini sholawat Allah kepada orang yang sabar. Begitu istimewa. Yang kedua adalah rahmat. Masya Allah. Ini mungkin hal yang harus kita perdalam dan kita merenung, untuk merenungkan bahwa Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan musibah. Dan mungkin kita harus mengerti dan mengetahui seperti apa rahmat Allah. Di satu sisi terjadi musibah menimpa orang mukmin sabar, dia dapat rahmat Allah ternyata. Di balik musibah, orang mukmin malah mendapatkan rahmat Allah. Ini yang harus kita kuat. Ini yang harus kita tafakkur dan kita renungkan. Ya mungkin kita jeda dulu untuk diperdengarkan adzan sholat isya, dan nanti kita akan menjelaskan secara ringkas mengenai bentuk rahmat Allah tatkala terjadi musibah bagi orang yang mukmin yang bersabar. Dan ini merupakan bagian juga dari catatan-catatan penting sebagai bekal-bekal kita menghadapi musibah, terkhusus pandemi corona ini. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sedikit mungkin karena ilmu saya sedikit dalam menguak rahmat Allah bagi orang mukmin yang sabar, yang kesabarannya dilandasi kalimat istirja ketika mendapatkan musibah. Yang pertama, musibah menjadi peringatan bagi orang-orang mukmin untuk kembali ke jalan yang benar dari kelalaian dan dari kesalahan mereka. Dan ini adalah rahmat Allah. Bagaimana Allah menjaga iman hambanya tatkala imannya ini sedang surut. Allah ingatkan dengan didatangkan musibah sehingga hambanya ini sadar, insaf, bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bakhri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah perbuatan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terbukti ini ya dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Berapa banyak di antara saudara-saudari ketika mungkin dalam keadaan mapan, hidup sejahtera, hidup nyaman, akhirnya jatuh dalam kelalaian-kelalaian, bahkan sampai lalai dalam melaksanakan sholat, lalai dalam menuntut ilmu agama, merasa tidak perlu, bahkan bisa jadi sampai dalam taraf seolah-olah tidak merasa butuh lagi kepada Allah karena sudah merasa cukup kaya. Itu seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Alaq itu.
Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia ini melampaui batas karena merasa dirinya cukup dan kaya. Maka ketika Allah timpakan musibah, dia jatuh miskin, usahanya bangkrut, baru dia insaf, baru dia sadar, akhirnya dia taubat kepada Allah, kembali lagi menuju kepada ketaatan kepada Allah. Yang sudah lama kedua kakinya tidak diinjakkan di masjid atau di lantai masjid, setelah itu diinjakkan kembali di lantai masjid untuk berdiri, ruku, sujud dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Berarti ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat dengan sebab pandemi corona ini, berapa banyak di antara teman-teman yang akhirnya sadar, yang akhirnya ingat dari kelalaian-kelalaian. Ada teman yang dulu tidak pernah kelihatan di majelis-majelis ilmu, di halaqah-halaqah ta'lim, begitu ada corona, usahanya sepi, dia banyak memiliki waktu longgar, akhirnya datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah, inilah jalan hidayah. Dengan sesuatu yang memang pahit, tapi pahitnya seperti jamu yang bisa menyehatkan. Ini adalah rahmat Allah. Kemudian yang kedua, pahala sabar Allah janjikan untuk orang-orang mukmin itu begitu besar, sehingga tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran ya tentang pahala yang Allah janjikan begitu besar dari suatu amal kebaikan. Hanya diantaranya ini adalah sabar. Ini luar biasa. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah lengkapkan, Allah sempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa ukuran. Masya Allah. Tabungan pahala kita itu ternyata Allah berikan jalan bukan dari amal-amal kebaikan dan ibadah saja, tapi apa? Dari penderitaan hidup, dari musibah yang mungkin terus-menerus menimpanya. Maka ada benarnya ucapan sebagian salaf mengatakan, seandainya Allah tidak turunkan musibah kepada kita, kita menghadap Allah tanpa membawa apa-apa. Ketika Allah menurunkan musibah bagi orang mukmin, pertama sudah menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, ketika dia sabar karena Allah, Allah berikan pahala bighairi hisab, pahala tanpa ukuran. Dan ini harus kita ingat selalu. Yang ketiga, banyaknya kematian, dan kita hari-hari ini mendengar begitu sering berita-berita kematian sampai pada kita. Apalagi di antara kita kebanyakan ikut bergabung di medsos, di grup-grup WA, Facebook dan sebagainya. Cepat sekali informasi sampai kepada kita. Sampai ada ustadz di sana di tempat jauh pun sakit kita tahu. Lalu mungkin kita kirimkan doa gitu ya. Berita-berita kematian ini hari-hari sekarang ini sering kita dapatkan. Maka apa? Ini bisa menyadarkan kita sebagai orang-orang yang beriman tentang fananya dunia. Karena kalau sudah mati, gak ada yang dibawa kecuali iman dan amal-amal soleh. Kalau amalnya soleh, kalau amalnya buruk, ya amal buruknya dibawa. Iya. Coba perhatikan, suatu ketika mungkin kita bertakziah dan menghantar jenazah seseorang yang kaya raya. Coba renungkan di situ. Apa yang dibawa oleh dia? Apa yang dibawa? Yang dibawa ke kuburannya cuma 3 helai kain kafan yang harganya murah. Dan yang dibawa ke alam kuburnya amalnya. Itu saja.
berapa triliun, berapa miliar rupiah asetnya ditinggalkannya dan menjadi hak ahli warisnya. Mobil yang biasa dia tumpangi, yang biasa dia supiri, yang sering dia bawa-bawa, yang mungkin harganya sangat mahal, ketika prosesi pemakaman memang mengiringi, tapi setelah itu mobilnya balik ke rumahnya jadi milik ahli warisnya. Jadi ini menyadarkan kita, dunia ini fana, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Kita harus bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal-bekal menuju akhirat dengan iman dan memperbanyak amal-amal soleh, karena hanya itulah yang dibawa dan dapat menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan kita di alam sana, di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis, "Aktsiru dzikra hadhimil laddat ya'nil maut." Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus segala kelezatan kehidupan duniawi, yaitu kematian. Maka berita-berita kematian ini jangan ditanggapi dengan negatif, harus dengan positif. Saudara, kita nggak mau tahu, jangan sampai dengar-dengar ada berita kematian kita tutup telinga, tutup mata, tutup HP-nya gitu. Karena ini membuat kita nggak tenang kok, berita kematian. Ini salah, sikap seperti ini salah. Justru alangkah baiknya kita sering mendengar berita kematian, bahkan kita menyaksikan kematian, supaya menjadi nasihat untuk kita. Nabi SAW berpesan seperti itu. Dan Nabi SAW juga berpesan untuk sering-sering ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur itu supaya mengingatkan kalian akan kematian. Jadi ditanggapi dengan positif. Jangan sekedar ditanggapi hanya untuk membuat kita takut. Nah, ini yang salah juga. Tapi kita pun menutup telinga, menutup mata dari berita kematian juga tidak baik. Bukankah kematian ini yang terjadi pada orang lain menjadi nasihat bagi kita yang masih hidup ini? Karena kita pasti akan mati. Ya, begitu. Jadi kita renungkan ya, berita kematian. Masya Allah, hari ini si fulan menghadap Allah, hari ini si fulana menghadap Allah. Maka satu saat dan itu pasti saya yang menghadap Allah. Begitu. Maka akhirnya apa? Dia berusaha untuk rajin dan bersungguh-sungguh menabung bekal-bekal menuju akhirat dengan iman, dengan amal-amal soleh. Yang tadinya bakhil padahal punya harta yang banyak, jadi dermawan, suka menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan karena Allah, dan tidak merasa sayang dengan harta. Itu manfaatnya. Yang tadinya sholat males-malesan, suka mengolor-ngolor waktu, akhirnya bersegera berangkat menuju masjid atau segera melaksanakan sholat setelah dikumandangkan adzan. Yang tadinya sholatnya mungkin kurang dalam hal kehusuannya, maka dengan mengingat kematian dia akan berupaya untuk khusyuk dalam sholatnya. Seperti kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholatika fasalli sholata muwaddi." Kalau engkau akan melaksanakan sholat, lakukan sholat seperti orang yang akan mati. Nah, karena ingat mati. Ya, begitu. Ini rahmat dari Allah, rahmat dari Allah bagi orang mukmin. Yang keempat, musibah ataupun sakit atau penyakit, apalagi penyakit berat ya seperti corona ini menjadi penghapus dosa-dosa. Mungkin sebagian kita mengeluh, ini pandemi ini sudah cukup lama, 2 tahun mungkin ya, atau 2 tahun jalan lah ya. Dan kita nggak tahu ya sampai kapan ini berakhirnya, sampai kapan selesainya ini.
Ya, ya tidak ada yang tahu. Ini kan kehendak Allah, rahasia Allah. Ya. Maka sisi lain yang harus kita renungkan adalah sudah berjalan sekian tahun ini adalah sebuah proses di mana kita ini sedang dirontokkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita kalau kita sabar. Ya, begitu. Jadi lihat sisi lain, jangan hanya lihat satu sisi. Wah, ini gini ekonomi, ini penyakit ini. Jadi hal-hal yang zahir saja. Kita ini pemegang Al-Quran, maka jadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman. Ya. Sehingga nilainya berbeda dengan orang-orang kafir, nilainya berbeda dengan orang-orang yang tidak memegang Al-Quran. Ya. Jadi sebagai penghapus dosa, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, terkena wabah, ya, umpamanya terkena wabah, jika sabar dan mengharap pahala kepada Allah atas musibah, maka jika mati, insya Allah mati syahid. Ya. Kalaupun tidak mati, Allah berikan kesembuhan, kesehatan dan kepulihan seperti sedia kala, maka dia tetap beroleh pahala senilai pahala mati syahid. Karena apa? Menurut satu pendapat dari para ulama, wabah corona ini adalah termasuk taun. Nah, ada pendapat yang lain bahwa taun ini suatu wabah yang khusus, berupa penyakit yang ada di kulit yang itu adalah semacam bercak-bercak kebiru-biruan dan kehitam-hitaman dan mengeluarkan nanah dan mengakibatkan rasa perih dan sakit yang luar biasa dan menjadi sebab kematian, seperti yang terjadi di Syam waktu itu pada masa khilafah Umar bin Khattab, sehingga banyak yang meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang disebut dengan amwas taunnya itu. Ya, tapi kalau kita mengambil pendapat yang satunya lagi, sepertinya kuat juga, karena yang terpenting kan musibah ini berupa wabah yang mana terjadi secara masif menimpa banyak orang di suatu kawasan dan menjadi sebab banyak orang mati. Nah, ini kan masuk kriteria ini. Maka bisa dikatakan ini adalah taun juga, atau yang semisal dengan taun, sifatnya sama. Ya. Nah, Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun, maka Nabi mengabarkan kepada Aisyah dan beliau bersabda, annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha'u faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayanqusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Sesungguhnya ta'un itu adab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian Allah menjadikan ta'un ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita untuk dikaji. Kenapa wabah bagi orang mukmin itu rahmat? Nah, maka sebagian dari yang kita kaji adalah yang saya sampaikan ini dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Tidaklah seorang hamba yang dia terjatuh ke dalam taun di suatu kawasan, kemudian dia berdiam di negerinya dalam kondisi sabar dan mengharap pahala kepada Allah. Dia meyakini bahwa itu tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Nah, ini penting. Apa yang Allah takdirkan untuknya. Jadi hakikatnya ini takdir. Orang terpapar ataupun tidak, itu takdir. Kalau sudah terpapar, sembuh atau menjadi sebab kematiannya, takdir sudah. Dibahas gini segala macam lah, itu sulit, rumit. Intinya apa? Takdir. Ya.
Karena wabah ini kan dengan sebab mungkin virus-virus yang nggak kelihatan dengan mata kita ya. Dengan mata telanjang ini nggak kelihatan ya. Nah, melainkan baginya mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Yang keenam, yang terakhir ya, jaminan surga bagi orang mukmin yang sabar dan mengharap pahala kepada Allah ketika ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya, oleh orang yang dia cintai. Mungkin istri bagi seorang laki-laki, atau suami bagi seorang wanita, anak bagi orang tua bagi anak, ya, ditinggal oleh saudara-saudari, kerabat, teman yang baik, teman akrab yang baik, guru kita yang baik, murid kita yang baik. Nah, kalau sabar dan mengharap pahala kepada Allah, maka Allah janjikan surga. Ini disebutkan dalam hadis qudsi sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa' idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah." Tidaklah bagi hambaku yang mukmin di sisiku ada balasan ketika aku mengambil kekasihnya, kecintaannya dari penduduk dunia. Masya Allah, berat. Diuji, diambil orang yang kita cintai. Tapi coba ingat-ingat sabda Nabi SAW ini, hadis qudsi, firman Allah dalam hadis Nabi. Kalau dia sabar dan mengharap pahala kepada Allah atas musibah yang menimpanya, Allah jamin untuknya apa? Surga. Ini adalah rahmat dari Allah. Dengan sebab itu, karena tidak mudah untuk meraih surga itu, tidak mudah, berat, perjalanan berat, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah dengan rahmat. Ya. Ini hari-hari ini terjadi, si fulanah meninggal, ada yang anaknya meninggal. Kemarin Ustadz Abdul Rauf cerita jamaahnya di Surabaya, ya, satu keluarga kecil ya, yang bahagia ya, seorang ibu, ayah, anak satu laki-laki baru lulus kuliah, semuanya terpapar COVID, semuanya opname di rumah sakit, meninggal dunia kecuali ibunya. Suaminya meninggal dulu, setelah itu putra satu-satunya meninggal, tinggal dia sendirian, itu pun dalam keadaan masih opname. Masya Allah, berat seperti ini, berat ya. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak menjadi ringan bebannya dengan disampaikan jaminan Allah dalam hadis qudsi ini, surga ya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang sabar tatkala mendapatkan musibah dilandasi dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Makanya Allah memungkasi 3 ayat tersebut di ayat 157 ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya dijelaskan oleh para ulama tafsir, orang mukmin ketika mendapatkan musibah dihadapi dengan sabar, dilandasi kalimat istirja, itulah orang mukmin yang mendapatkan hidayah ketika mendapatkan musibah. Tentu orang mukmin yang ketika mendapatkan musibah tidak sabar, berarti ketika itu dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Itu saja. Hidayah dalam hal ketika menghadapi musibah adalah itu tadi, taufik dari Allah berupa sabar, ataukah tidak mendapatkan taufik dari Allah sehingga dia tidak sabar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dilandasi kalimat istirja ketika menghadapi musibah, sehingga kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Ya, sekali lagi sebagai nasihat untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum mukminin, muslimin, muslimat dimanapun saja Anda berada, dan kita juga ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa-doa kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita juga yang syar'i, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang kalau bisa jangan ditinggalkan karena isinya luar biasa, lengkap ya, termasuk minta perlindungan dari musibah, bencana, bala ya, dan untuk senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu doa yang Masya Allah ini mudah sekali kita membacanya dan mudah mempraktekannya, yaitu doa ketika kita keluar dari rumah kita ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita, bukan hanya kita pakai masker, bawa hand sanitizer, bukan hanya itu. Ada yang lebih hebat lagi. Baca doa ketika keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada orang yang membaca kalimat tersebut ketika keluar dari rumahnya, hudita, engkau mendapatkan petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupkan oleh Allah. Wa wukita, dan engkau akan dilindungi oleh Allah. Hari-hari kita ini, tiga hal ini betul-betul kita sangat membutuhkan. Semuanya datang dari Allah. Petunjuk dari Allah, dicukupkan karena kita ekonomi sedang krisis, ya kan? Minta dicukupkan oleh Allah. Dan mungkin kita mengkhawatirkan terpapar virus, semoga Allah melindungi kita. Hudita, kufita, wukita, diberi petunjuk, dicukupkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab membaca doa keluar dari rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.